kalian ingin mengucapkan makan siang, tetapi yang keluar justru sakan miang, atau ingin mengatakan buku baru, tetapi malah menjadi baru buku. Fenomena seperti ini sering disebut masyarakat Indonesia sebagai keseleo lidah. Namun, dalam kajian psikolinguistik, fenomena tersebut dikenal dengan istilah slip of the tongue atau kilir lidah. Melalui fenomena sederhana ini, kita dapat memahami bahwa berbicara ternyata bukan sekadar menggerakkan lidah, tetapi melibatkan proses berpikir yang sangat kompleks. Pada video ini, kita akan membahas apa itu slip of the tongue, bagaimana proses terjadinya menurut teori psikolinguistik, contoh-contohnya dalam kehidupan sehari-hari, serta faktor-faktor yang menyebabkan seseorang mengalami keseleo lidah. Untuk memahami mengapa slip of the tongue bisa terjadi, kita perlu mengetahui terlebih dahulu bagaimana manusia memproduksi bahasa. Salah satu teori yang paling banyak digunakan adalah teori produksi bahasa dari William J. M. Leffel. Menurut William J. M. Leffel, sebelum seseorang mengucapkan sebuah kata, otak akan melalui 3 tahapan utama. Tahap pertama adalah konseptualisasi, yaitu ketika seseorang menentukan ide atau pesan yang ingin disampaikan. Tahap kedua adalah formulasi. Pada tahap ini, otak mulai memilih kosakata yang sesuai, menyusun tata bahasa, kemudian merancang bunyi atau fonem dari kata-kata tersebut. Tahap terakhir adalah artikulasi, yaitu ketika otak mengirimkan perintah kepada organ bicara seperti lidah, bibir, rahang, dan pita suara sehingga kata-kata dapat diucapkan. Nah, berdasarkan teori ini, sebagian besar kasus slip of the tongue terjadi pada tahap formulasi, yaitu ketika otak sedang memilih kata atau menyusun bunyi sebelum diucapkan. Dalam beberapa kasus, kesalahan juga dapat muncul saat proses artikulasi. Para ahli membedakan kesalahan ini menjadi 2 kelompok besar. Pertama, kesalahan pemilihan kata, yaitu ketika otak memilih kata yang salah karena memiliki makna atau bunyi yang mirip. Kedua, kesalahan penyusunan bunyi, yaitu ketika kata yang dipilih sudah benar, tetapi susunan bunyinya tertukar sehingga menghasilkan pengucapan yang keliru. Fenomena slip of the tongue bukan hanya terjadi dalam percakapan sehari-hari, tetapi juga telah menjadi objek penelitian ilmiah. Beberapa penelitian di Indonesia menunjukkan bahwa kesalahan berbicara sering muncul ketika seseorang berada dalam situasi yang menimbulkan tekanan, seperti berbicara di depan umum, berpidato, atau mengikuti debat. Contohnya, penelitian yang dimuat dalam jurnal Deixis menjelaskan bahwa kilir lidah sering dipengaruhi oleh faktor gugup, kelelahan, dan tekanan ketika berbicara. Penelitian lain yang mengkaji rekaman debat tokoh publik menemukan berbagai bentuk slip of the tongue, seperti pengulangan bunyi, pertukaran bunyi, maupun kesalahan pemilihan kata. Contoh sederhana yang sering kita dengar misalnya, seseorang ingin mengucapkan makan siang, tetapi yang keluar sakan miang. Nah, kesalahan ini terjadi karena posisi bunyi dalam kata saling bertukar. Contoh lain adalah ketika seseorang ingin mengatakan buku baru, tetapi mengucapkannya menjadi baru buku, akibat perubahan susunan kata ketika proses produksi bahasa berlangsung. Lalu, apa yang menyebabkan lidah kita bisa keseleo? Ada beberapa faktor yang memengaruhi munculnya slip of the tongue. Yang pertama adalah tekanan situasi. Ketika seseorang gugup atau berbicara di depan banyak orang, perhatian otak terbagi sehingga proses pemilihan kata menjadi kurang optimal.
Kedua adalah kelelahan fisik dan mental. Kurang tidur, stres, atau kelelahan dapat menurunkan konsentrasi sehingga proses produksi bahasa menjadi kurang lancar. Ketiga adalah kecepatan berpikir yang lebih tinggi daripada kecepatan berbicara. Otak manusia mampu menghasilkan ide jauh lebih cepat dibandingkan kemampuan organ bicara untuk mengucapkannya. Akibatnya, beberapa bunyi atau kata dapat saling bertukar sebelum sempat diucapkan. Nah, karena itu, mengalami slip of the tongue bukan berarti seseorang tidak cerdas atau tidak menguasai bahasa. Fenomena ini justru menunjukkan bahwa sistem bahasa di dalam otak bekerja secara sangat kompleks. Jadi, dapat disimpulkan bahwa slip of the tongue merupakan kesalahan berbicara yang terjadi ketika proses produksi bahasa di dalam otak mengalami gangguan kecil, terutama pada tahap formulasi, menurut teori produksi bahasa William J. M. Leveld. Fenomena ini merupakan hal yang normal dan dapat dialami oleh siapa saja, terutama ketika sedang gugup, lelah, atau berbicara secara spontan. Melalui kajian psikolinguistik, kita dapat memahami bahwa setiap kesalahan berbicara ternyata menyimpan informasi penting mengenai cara kerja otak manusia dalam memproses bahasa. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, share, and subscribe. Sampai jumpa pada pembahasan psikolinguistik berikutnya. Dadah! Audio Jungle.